Salah satu pusat perburuan paling aktif saat itu adalah di Skotlandia ini, di mana ada sekitar 4.000 orang dibakar hidup-hidup loh, lebih dari 2 kali lipat tingkat eksekusi yang dilakukan di Inggris. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi memang spesial hari ini bakal ada bonus 1 kisah horor Wawa buat kalian. Ya sebenarnya ini adalah pengganti malam minggu kemarin, Wak. Mohon maaf ya aku nggak bisa upload videonya karena alasan satu dan lain hal, banyak kali lah alasannya pokoknya. Jadi ya udah aku ganti aja malam ini ya. Dan sebenarnya aku mau langsung up kisah ini malam ini juga, nggak nunggu malam Jumat besok karena ada desakan dan teror dari Wawa semua di sosial media aku yang minta aku segera menceritakan kisah ini setelah aku spoiler dikit aja gitu Wak di story Instagram aku, yaitu masih kalian kan apa ya, seperti di judul tentang penyihir di Skotlandia. Skotland ya, Skotlandia, England ya, England. KHW kita lagi-lagi udah go internasional Wak, karena ada satu lagi Wawa aku yang mau berbagi kisah horornya semasa dia ini sedang menempuh pendidikan di Skotlandia. Nah makhluknya ini ya bukan genderuwo, bukan kuyang, bukan pocong, bukan, tapi witch, penyihir. Ya, aku tuh udah kayak gak sabar gitu loh mau ceritain kisah horor ini sama kalian semua. Makanya tengah malam kayak gini lah aku langsung filming. Dan biar gak ngantuk nih Wak, aku akan berubah sebentar menjadi barista. Tada! Barista apa Nat? Barista kopi instan Wak ya. Karena aku mau sambil ngopi dulu bentar nih. Ayo ikut aku bentar ya. Semua orang bisa jadi barista Wak, tentunya dengan menggunakan kopi instan yang tepat, yaitu Cafino. Dan yang aku suka dari Cafino ini Wak, dia sudah menggunakan susu dan biji kopi asli gitu ya. Nah sekarang aku pengen liatin sama kalian cara penyajiannya. Gampang kali, yuk mari. Nah yang pertama harus kalian siapkan adalah cangkir, terus 1 saset Cafino dan juga air panas. Udah tinggal kita tuangin aja. By the way ini juga dapat topping ya Wak, bold cappuccino, ini juga menggunakan biji kopi asli. Ya ini terakhir aja. Terus tinggal dibuka sasetnya, tinggal dituangkan sampai habis. Terus ya kan, jangan kasih sisa, habisin. Sudah. Dan tinggal diseduh deh sama air panas. Dan juga sebenarnya aku pengen kayak ngasih tips gitu loh buat kalian pada saat penyeduhan air panas di kopi Wak. Nah kan orang ngopi kan ada 2 tipe, ada yang strong, ada yang santai kan. Kalau untuk yang strong gunakan air panas sampai 70 ml Wak. Sedangkan kalau yang santai tambahin dikit jadi 90 ml gitu ya. Jadi tergantung selera, oke? Nah sekarang tinggal disajiin aja, dituangkan. Oh ya ampun, ini bener-bener aroma kopinya udah berasa kali Wak pada saat penyeduhan pertama. Dan bisa kalian lihat ya, itu foamnya tebal sekali, sangat tebal. Jadi bisa memberikan sensasi ngopi-ngopi ala cafe gitu kan Wak. Sudah. Dan sekarang tinggal terakhir kita tambahin topping bold cappuccino-nya. Ini aku bilang tadi menggunakan biji kopi asli. Ya. Tuh. Udah deh kan? Oke, ini sudah jadi Wak. Kalian pengen nyoba juga kan? Tenang aja, kalian juga bisa nyobain ini di rumah karena semua orang bisa menjadi barista dengan kopi Cafino ini. Karena apa? Karena Cafino pasti rasa kopinya mantap kan. Oke, sekarang kita balik lagi ke studio. Takut aku sendirian di sini ya. Bye. Nah, oke, sekarang barulah kita masuk ke kisahnya Wak ya. Tapi sebelum masuk ke kisahnya ya aku seruput dulu lah, ada capek-capek aku buat ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kali, mantap rasanya ya Allah. Thank you banget Cafino sudah menemani aku syuting malam ini. Oke Wak, jadi kita masuklah ke kisahnya sekarang ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini datang dari Wawa aku yang bernama Mas Yoga Putra. Halo Mas Yoga. Dan saat ini Wak, FYI Mas Yoga ini sedang berdomisili di Indonesia Timur Wak. Di sini Mas Yoga hanya ingin berbagi pengalaman mistisnya sewaktu Mas Yoga ini bersekolah di luar negeri. Dan sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit ya latar belakang tentang Mas Yoga ini Wak ya, karena Mas Yoga sharing. Jadi kita harus sampaikan. Jadi Wak, Mas Yoga ini adalah seorang laki-laki yang sekarang berusia 38 tahun, keturunan Bali dan Yogyakarta. Nah sejak kecil Mas Yoga ini memang sadar kalau Mas Yoga
kadang bisa gitu loh merasakan dan melihat keberadaan para makhluk tak kasat mata ini. Tetapi Mas Yoga ini nggak mau overclaim kali lah, karena Mas Yoga sendiri kadang meragukan kemampuan dirinya itu. Apalagi beberapa kali pengalaman mistisnya Mas Yoga dengan hal-hal mistis ini justru terjadi di antara kondisi sadar dan tertidur. Jadi kadang sulit gitulah dinalar sama akalnya Mas Yoga, Wak. Termasuk cerita yang akan Mas Yoga bagikan malam ini. Nah, jadi Wak, kisahnya pada tahun 2019 lalu Mas Yoga ini mendapatkan beasiswa untuk bisa melanjutkan sekolah S2-nya di Inggris. Tepatnya di Skotlandia. Dan kebetulan kampus pilihannya Mas Yoga ini berada di sebuah kota kecil di pinggirannya Skotlandia, Wak. Namanya Kota Dumfries. Ya, kota ini cantik kali, Wak, dan pusat kotanya itu selalu dihiasi aliran sungai Nith yang cukup besar. Nah, singkat cerita, waktu itu Mas Yoga ini baru sekitar 1,5 bulan gitulah di Dumfries ini. Pada awal ketibaan Mas Yoga di kota kecil itu, Mas Yoga ini memang sempat ngekos gitu, Wak, di rumah peternakan lokal yang memang berada jauh kali dari jalan raya. Ketika musim panas tiba, suasana kota tersebut terlihat sangat menyenangkan. Akan tetapi, kota ini tuh sangat-sangat sepi, akan menjadi sangat sepi selepas jam 7 malam. 7 malam udah sepi kota tuh, Wak. Beberapa bar memang ada yang buka, tapi ya banyak orang yang lebih memilih tinggal di dalam rumah saat itu, sehingga suasana di jalan pun justru yang menjadi super sepi dan lengang. Dan beberapa kali pun Mas Yoga ini sering merinding gitu loh, Wak, pada saat berjalan kaki sendirian di malam hari. Pernah tuh bahkan sekali waktunya Mas Yoga ini pulang ke rumah kos memang agak malam gitu, karena baru saja mengikuti acara di kampus pusatnya di Glasgow namanya, Wak. Nah, saat Mas Yoga ini mau jalan ke rumah peternakan itu, kiri kanannya pohon besar pun tampak menyeramkan, Wak. Belum lagi pencahayaan di sana yang lumayan redup dan kabut tipis pun udah mulai turun. Pokoknya mirip kayak suasana film The Omen kata Mas Yoga nih, Wak. Walaupun pada saat itu memang tidak terjadi apa-apa, Mas Yoga nih ya merasa ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk pindahlah ke rumah kos di tengah kota. 2 minggu kemudian, dah pindah lagi nih rumah kosnya. Nah, di rumah kos yang baru ini, Wak, Mas Yoga pun merasa lebih nyaman, Wak, karena letaknya ini juga tidak jauh dari halte bus dan juga ada di tepinya sungai Nith, Wak. Nah, jadi untuk pergi ke kampus dan pulang ke rumah, Mas Yoga ini harus menyeberangi sungai Nith tersebut dengan melewati sebuah jembatan yang bernama jembatan Devore Gila Bridge tuh, Wak. Bisa kalian browsing dan ingat nama jembatan ini ya. Jembatan apa? Devore Gila Bridge. Nah, kenapa diminta diingat, Wak? Karena konon jembatan ini merupakan satu dari sedikitnya jembatan tua yang sudah berumur ratusan tahun. Kalau nggak salah nih, Wak, ya dibangun tahun 1430-an lah gitu. Yang masih terjaga dengan baik di Scotland loh. Nah, kejadian mistis yang Mas Yoga alami ini, Wak, berlangsung di akhir Oktober tahun 2019. Ketika itu, Mas Yoga ini sedang menghadiri perayaan Halloween, Wak, di kota York yang letaknya memang agak jauh tuh dari Dumfries. Kota York ini, Wak, memang terkenal sebagai kota tuanya di England nih, lengkap dengan gereja York Minsternya yang sangat megah dan konon katanya pun berhantu. Dan selama di York, Wak, Mas Yoga ini tidak mengalami hal-hal aneh. Mas Yoga justru menikmati kali ini suasana kota yang cukup medieval gitu, atau kayak suasana abad pertengahan di Eropa gitulah, kayak gitu. Tapi justru sepulang dari York ini lah, Wak, Mas Yoga malah mengalami hal-hal aneh. Nah, jadi ceritanya nih, Wak, ya, ketika Mas Yoga nih pulang dari York tanggal 30 Oktober 2019-nya ya, Mas Yoga ini menggunakan kereta yang berhenti di stasiun keretanya Dumfries. Nah, setibanya di Dumfries, hari pun udah malam, sekitar jam 8 malam waktu setempat. Karena udah masuk musim gugur, Wak, jadi angin tuh lumayan kencang tuh, hujan pun berkepanjangan. Dan pada saat itu Mas Yoga memilih bus dari stasiun kereta ke jembatan Devore Gila tadi, sebelum akhirnya meneruskan berjalan kaki ke rumah kos. Kebetulan, Wak, masih ada pula tuh bus terakhir yang bisa Mas Yoga naiki. Nah, nggak sampai 15 menit kemudian Mas Yoga pun tibalah itu di jembatan Devore Gila tadi itu ya. Nyampe. Nah, waktu itu Mas Yoga adalah penumpang satu-satunya di dalam bus. Udah sepi, Wak, jam 8 malam tuh udah sepi di sana. Dah kan, setelah Mas Yoga turun kembali ke bus, tidak ada orang lain juga nih, Wak, yang Mas Yoga temui di halte bus dekat jembatan Devore Gila tadi. Mas Yoga pun nggak ngambil pusing lah. Mas Yoga kan pemberani ceritanya kan. Mas Yoga pun akhirnya memutuskan untuk segera jalan pulang kaki. Segera jalan kaki untuk pulang. Nah, tapi, Wak, belum seberapa jauh kaki Mas Yoga ini melangkah, Mas Yoga cium aroma terbakar. Kok bau terbakar nih? Gak pernah aku cium bau ini, kata dia gitu kan. Tunggu loh, aku minum sebentar lagi ya. Ini malah aroma kopi yang ku cium. Jadi dia memancing-mancing minum aku, Nadia. Bentar. Udah kan, cium lah itu bau terbakar. Ini bau apa ya? Kok kayak aroma daging, kayak aroma kayu terbakar juga nih. Aromanya memang tidak seberapa kuat, Wak, tapi begitu sekalinya terhirup, Mas Yoga sadar betul.
Ini aromanya nggak biasa nih, aroma aneh ini. Gitu. Mas Yoga pun sempat lah kan celingkukan itu untuk mencari sumber aroma ini di mana. Setahu Mas Yoga, Wak, membakar sampah atau barbecue di Inggris ini tidak diperbolehkan selain di musim panas. Dan saat melihat ke sekelilingnya nggak ada orang lain atau nggak ada aktivitas warga di sekitar tepian sungai Nit pun nggak ada. Rumah-rumah warga pun sebenarnya berada agak jauh nih dari tepi sungai Nit tadi. Nah, satu-satunya yang masuk akal bagi Mas Yoga pada saat itu mungkin aroma ini berasal dari restoran cepat saji yang memang biasanya menjual kebab atau burger gitu kan. Tapi kok tumben-tumbennya keciumnya malam-malam ini? Kemarin-kemarin nggak ada aku cium. Tapi mungkin iyalah betul dari restoran cepat saji itu tuh. Mungkin memang aroma bebakaran yang memang berasal dari sana gitu kan. Nah, dia ambil pusing lah sama Mas Yoga. Dan akhirnya Mas Yoga pun melanjutkan lah itu jalan kaki lagi kan. Karena hujan gerimis pun udah mulai turun, Wak. Sampailah akhirnya ketika Mas Yoga melintasi jembatan De Forgilla itu. Nah, pada saat sudah melintasi jembatan itu, Wak, Mas Yoga merasa langkah Mas Yoga nih jadi agak berat. Kok agak berat langkah aku nih ya? Ini lagi nggak mendaki loh. Berat. Tapi nggak begitu dihiraukan kali ini sama Mas Yoga. Mas Yoga tetaplah berjalan kan. Nah, sekitar 15 menit kemudian nyampe lah itu Mas Yoga di rumah kosnya. Dalam keadaan yang capek kali, letih luar biasa. Kuntunat seolah-olah aku tuh kayak baru aja jalan jauh kali. Jalan jauh sambil bawa beban lagi tuh di punggung aku. Jadi kayak berasa kali capeknya. Biasa-biasa nggak kayak gitu. Kaki Mas Yoga pun begal, Wak. Napasnya ngos-ngosan yang ada. Dan selain itu Mas Yoga ini juga ngerasa apa? Gerah, padahal suhu saat itu tidak lebih dari 12 derajat Celcius. Dingin loh itu, Wak. Kok kayak gini lah keadaan aku malam ini ya, nggak biasa-biasanya gitu. Kayak capek kali, terus malah gerah. Dah lah tuh kan, setelah sampai di kamar kos, Mas Yoga pun melepaskan pakaiannya, Wak, langsung berbaring tuh di atas kasur. Mas Yoga ini pengen mandi sebenarnya, tapi Mas Yoga sepertinya udah kayak nggak kuat lagi gitu loh, menahan lelah dan capeknya dan ngantuknya pula. Akhirnya Mas Yoga pun tertidur, Wak. Nah saat itulah, Wak. Saat itu Mas Yoga langsung bermimpi sesuatu yang aneh. Mau tahu kalian? Jadi di mimpinya Mas Yoga itu, Mas Yoga ini seolah kembali ke tepi sungai Nit tadi, Wak. Nah, di sana Mas Yoga melihat ada sekumpulan orang berkerumun melingkari api unggun besar di tengah-tengah mereka. Dah, api itu besar kali, Nat. Sampai-sampai Mas Yoga pun merasa kepanasannya tuh, merasa. Dan di sana Mas Yoga juga mendengar ada suara jeritan perempuan dari arah kobaran api itu. Tapi saat itu Mas Yoga tidak melihat siapapun di sana. Nah, orang-orang yang mengerumuni api unggun itu kayak terlihat marah gitu loh, Wak. Terlihat marah tapi puas kayaknya dari mimik mereka. Kayak mereka ini baru saja melampiaskan dendam mereka dan juga meluapkan amarah mereka ke siapa nih lah. Dah tuh nggak beberapa lama kemudian posisi Mas Yoga ini di dalam mimpi tiba-tiba kayak berpindah gitu loh, Wak. Switch ke keadaan yang baru lagi nih. Masih mimpi nih ya. Dari sebelumnya ada di tepi api unggun, sekarang Mas Yoga sudah berada di tengah-tengah api unggunnya itu. Di tepi api unggun tuh aja kepanasannya berasa, apalagi di tengah-tengah api unggun itu yang makin panas lah. Panas sekali, luar biasa kata Mas Yoga. Mas Yoga pun jadi panik lah kan, gelisah. Kenapa nih kesini? Aduh, panas kayak gitu. Mas Yoga nih pengen berteriak minta tolongin aku, tapi sama sekali di mimpi itu tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya Mas Yoga tuh. Rasanya tuh kayak lagi tidur tapi aku ketindihan, dan aku lagi mimpi seram gitu. Mau minta tolong di dalam mimpi nggak bisa loh. Jadi kayak mengalami sleep paralysis aku tuh, sementara kata Mas Yoga. Udah lah nih, balik lagi ke mimpinya kan. Setelah berusaha meronta-ronta di dalam mimpi itu, Mas Yoga pun akhirnya berhasil menggerakkan kakinya dan tersadarlah itu dari tidurnya kan. Napas Mas Yoga pun ngos-ngosan, sekujur tubuhnya pun basah, spray-spraynya pun basah, Wak. Karena keringat, karena berkeringat Mas Yoga nih. Dan Mas Yoga bisa merasakan badan Mas Yoga ini tiba-tiba kayak panas luar biasa tuh loh. Waktu bangun tuh udah panas badannya, berkeringat. Nah, baru aja Mas Yoga ini sadar, Wak, tiba-tiba badannya Mas Yoga tuh menggigil kedinginan. Nah, barulah di situ dia sadar, aku belum nyalain penghangat ruangan. Dan pada saat itu udah hampir tengah malam gitu loh, Wak, di mana suhunya sudah mencapai di bawah 10 derajat Celcius. Mas Yoga pun tidak mengenakan baju dan tidak juga memakai bed cover saat tidur tadi itu, Dengan keadaan masih kebingungan, Mas Yoga pun langsunglah bergegas ke kamar mandi untuk mandi air hangat, Wak, sekedar untuk membuat tubuhnya itu tidak menggigil. Nah, di bawah showernya air hangat, Mas Yoga terus memikirkan mimpi Mas Yoga yang terasa sangat nyata tadi tuh, Wak, tapi membingungkan. Kenapa orang-orang tuh marah sama aku ya? Mereka ini lagi membakar siapa? Suara siapa yang ku dengar pada saat minta tolong di tengah kobaran api itu? Semuanya buat Mas Yoga di pening, Wak. Sampai keluar kamar mandi pun dia bisa, aduh siapa tuh ya? Kenapa ya aku mimpi itu? Sampai waktu beresin spray pun masih juga keingat itu, Wak. Dia tengok spraynya, mak, banyak kali keringat aku sampai nembus ke kasur. Udah lah kan, udah ganti spray, udah lah capek aku mikirkan kayak gini. Besok aja lagi aku pikirkan. Dah tidur Mas Yoga gara-gara kelelahan. Dan kata Mas Yoga pada saat tertidur yang kedua kalinya ini, Mas Yoga bahkan tidak bermimpi sama sekali. Dah hilang aja kayak gitu.
Dah tuh kan, Wak. Kaget kelimnya. Ada meja, enak aku nongko. Dah tuh. Keesokan paginya, Wak, Mas Yoga pun berangkatlah ke kampus seperti biasa, tapi berjalan kaki nih. Kebetulan kelas Mas Yoga hari itu agak siang, Wak. Jadi Mas Yoga pun sempat santai lah gitu kan berjalan ke kampus. Nah, di perjalanan nih, Wak, ya. Jatuh. Di perjalanan, Mas Yoga melihat ada deretan toko-toko yang berhias ornamen Halloween lah gitu. Kan masih musim Halloween ya kan. Nah, terus waktu lagi jalan-jalan gitu tiba-tiba mata Mas Yoga ini tertuju ke satu gambar ilustrasi yang dipajang di satu etalase koto pula toko. Nah, gambarnya tuh kayak gini, Wak, tengok. Tengok ya. Dan biar kalian tahu, gambar ini adalah ilustrasi eksekusi pembakaran penyihir di Dumfries pada tahun 1659, Wak. Dan kejadian ini berlangsung tanggal 13 April di mana ada 9 perempuan yang diduga dan dituduh sebagai penyihir dibakar hidup-hidup di tepi sungai Nith di Dumfries itu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di dalam gambar tuh ada jembatan tuh kan. Itulah dia, Wak, jembatan De Forgilla tadi yang Mas Yoga lewat setiap hari. Itu dia suasana di gambar itu, biar kalian tahu. Mirip kali dengan yang Mas Yoga lihat di mimpinya tadi malam ternyata. Waktu ngelihat ilustrasi itu apa Mas Yoga nggak langsung mematung badannya. Dalam hati Mas Yoga ini bingung, Wak. Apakah mimpi aku tadi malam itu tentang peristiwa ini? Tapi gimana mungkin? Aku aja baru kali ini loh tahu bahwa ada peristiwa pembakaran penyihir di Dumfriesnya, karena Mas Yoga baru tahu tentang sejarah itu ketika melihat gambar ini, Wak. Mungkin ada keterangan di bawahnya tuh, kok bisa hadir kejadian ini di mimpi aku? Aku sama sekali nggak tahu ada sejarah sekelam itu, Nat. Nah, lebih dari itu lagi, Mas Yoga tiba-tiba teringat tuh aroma kayu bakar sama daging yang terbakar tuh sebelum Mas Yoga lewatin jembatan De Forgilla tadi malam tuh. Apa mungkin aroma itu berasal dari peristiwa yang memang sudah terjadi lebih dari 3,5 abad yang lalu nih, Nat, ya, katanya. Sampai sekarang pun Mas Yoga masih kebingungan, Wak, dan mengetahui adanya sejarah yang berkaitan dengan mimpinya Mas Yoga ini, itulah semakin membuat Mas Yoga makin bingung lagi. Apa janjian yang ku lewatin tuh di situlah tempat eksekusinya? Dan kejadian ini cukup membuat Mas Yoga ketakutan, Wak. Ini mainnya penyihir loh. Nah, supaya kalian gak ikutan bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana, aku bakal kasih tahu sedikit nih, Wak, ya, informasi yang aku dapat seputar peristiwa kelam itu, peristiwa pembakaran penyihir di Dumfries itu ya. Kalian sebenarnya boleh cari lebih dalam lagi sih tentang informasi di sana. Tapi ini aku coba kasih informasi yang sesingkat mungkin nih tentang peristiwa itu, oke? Nah, jadi, Wak, dari informasi yang sudah aku dapat diketahui kalau sejak dulu kala sosok penyihir itu dianggap sebagai momok lah gitu, Wak, bagi seluruh penjuru dunia. Penyihirnya mereka dikucilkan, dibenci hingga dicap sebagai makhluk jahat. Nah, dulu itu di Skotlandia ini adalah itu seorang raja Scotland yang bernama Raja James I. Dialah ini yang pertama kali menyerukan permusuhan terhadap dunia sihir. Nah, kebenciannya terhadap dunia mistis ini pun berhasil membuatnya membujuklah parlemen kerajaan untuk membuat Witchcraft Statute atau undang-undang legislatif yang juga menyerukan permusuhan apapun yang berbau dunia sihir dan gaib, Wak. Dan setelah itu dibuat sesuai ketentuan undang-undang tersebut, siapapun yang terlibat di praktek sihir dapat dihukum mati. Akhirnya terjadilah itu pembantaian massal terbesar dalam sejarah Skotlandia yang dikenal dengan nama The Great Witch Hunt of Scotland. Nah, dari informasi yang aku baca juga katanya perburuan penyihir ini terjadi antara tahun 1450 sampai 1750-an. Dan jumlah penyihir yang diburu ini juga sebenarnya variatif sih, Wak. Dari apa yang aku baca, ada yang bilang 300-an, ada yang bilang 10 ribuan, bahkan ada juga yang bilang hampir 100 ribu orang, Wak. Dan memang kebanyakannya wanita diadili sebagai penyihir. Dan gak sedikit juga loh di antara mereka yang dihukum tanpa keterlibatan pengadilan. Dan dari semua total keseluruhan tadi, hanya sedikit juga orang yang dieksekusi melalui pengadilan resmi. Dan hak untuk menghabisi penyihir-penyihir ini, Wak, sebenarnya juga dibiarkan gitu sama pihak otoritas di sana. Nah, dengan demikian maka rakyat pun diberikan kekuasaan penuh lah kan untuk menentukan nasib para penyihir ini. Bagai api yang membakar di musim panas nih, Wak, ya, orang-orang di Scotland pun akhirnya melakukan tindakan main hakim sendiri. Dan salah satunya adalah di tahun 1659 tadi yang kayak tadi dibilang Mas Yoga, eksekusi pembakaran penyihir yang dilakukan di Dumfries ini. Dimana kejadiannya terjadi tanggal 13 April ya katanya kan. Kalian boleh cross check lagi nih, Wak, ya, karena memang yang setelah aku baca tanggal-tanggalnya yang berubah-berubah. Dan kalau di Dumfries itu ada sekitar 9 orang wanita yang diduga dan dituduh sebagai penyihir tuh dibakar hidup-hidup di tepi sungai Nith itu. Nah, itulah yang dekat sama tempat tinggalnya Mas Yoga tadi kan.
Nah itu salah satunya. Dan dari informasi aku dapat dari Mas Absal Bakhtiar ini dari Kumparan, Wak, salah satu pusat perburuan paling aktif saat itu adalah di Skotlandia ini, di mana ada sekitar 4.000 orang dibakar hidup-hidup loh, lebih dari 2 kali lipat tingkat eksekusi yang dilakukan di Inggris. Banyak tuh orang yang ditangkap karena dicurigai telah membuat badai untuk menghancurkan armada Raja James nih ya. Jadi ini sebenarnya berdasarkan ketakutan atau kecurigaan Raja James sendiri tanpa membuktikan orang ini nih sebenarnya nggak penyihir, tapi gara-gara dia curiga ya sama orang ini dibantainya. Nah, sama kayak kejadian yang barusan aku bilang itu, waktu itu Mas James pula. Raja James ini lagi membawa pengantin barunya Ratu Anne dari Denmark, Wak. Waktu di perjalanan turunlah badai. Nah, si Raja James ini yakin badai itu terjadi karena sihir. Dari situlah Raja James kemudian berniat untuk memberantas para penyihir di daratan Inggris. Dan di bawah penyiksaan yang berat, Wak, sebagian besar dari mereka yang ditangkap ini mengaku bahwa telah menggunakan sejumlah mantra dan ritual aneh memang sebelum badai dahsyat itu datang. Jadi kayak ada juga cenayang yang kayak memprediksi gini nih ada apa. Dulu tuh ada juga loh, Wak, di Inggris. Dimana waktu itu mereka ini mengaku bahwa iblis ini telah muncul dan berjanji akan membuat kabut itu dan melemparkan Raja James I ini ke laut. Nah, Raja James yang dengar hal tersebut kan jadi takut, dia terkejut lah dia. Nah, mulai dari situ Wak, dia ini selalu hadir dalam interogasi orang-orang yang ditangkapnya, yang dicurigainya nih ha. Dan dia ini juga membuat misi kepada bawahannya untuk terus tangkap semua orang yang kalian curigai telah menggunakan sihir. Makanya selama bertahun-tahun perburuan tersebut pun tetap dilakukan, Wak. Raja James pun menyadari bahwa dia sendiri pun ternyata sudah terobsesi gitu loh dengan ilmu sihir. Dan rasa penasaran ini pun makin memuncak dan dia ini pun berniat untuk mempelajari dan mengetahui semua hal tentang sihir. Sampai kemudian dia pun mulailah meyakinkan rakyatnya bahwa sihir termasuk salah satu kejahatan ya. Barulah habis itu dia menerbitkan sebuah risalah yang disebut Demonologi, Wak. Secara harfiah ini kayak ilmu setan gitu, Wak. Nah, demonologi ini dibuat untuk meyakinkan orang-orang yang ragu dengan keberadaan sihir. Sebab memang masih banyak juga orang di daratan Inggris tuh yang nggak percaya lah sama kekuatan magis tuh. Tidak ada penyihir di dunia ini doh. Tapi Raja James ini kekeh nih, dia terus membuat semua rakyat ini yakin dan menggambarkan bahwa sihir itu adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap Tuhan katanya. Dan Ratu Elizabeth I ini meninggal tahun 1600-an juga kan. Tanpa adanya pewaris langsung, Raja Skotlandia ini pun langsunglah naik pangkat. Gitu, Wak, ceritanya. Jadi memang berdasarkan sejarah pun ada memang pembantaian besar-besaran yang pernah dilakukan di Inggris, terutama di Scotland. Pemicunya siapa? Itulah Raja James yang kayak parno kali soal hal-hal magic, soal hal-hal magis dan sihir menyihir ini. Ada memang mungkin yang penyihir menurut mereka, tapi ada juga korban yang dibakar hidup-hidup tapi padahal dia bukan penyihir gitu loh. Kan banyak tuh yang dieksekusi habis-habisan di sana kan. Salah satunya yang di pinggir sungai ini, tempat Bang Yoga nih jalan. Mungkin energinya itu saking kuatnya bisalah itu dirasakan sama Mas Yoga. Terlebih lagi kan Mas Yoga agak sensitif juga orangnya. Jadi seolah si penghuni-penghuni di sana tuh pengen kasih tahu loh sama Mas Yoga kamu pendatang toh nih, kamu harus tahu dulu tuh pernah kayak gini lewat alam mimpinya. Itu menurut aku sih, Wak. Tapi yang jelas terima kasih banyak Mas Yoga sudah mau sharing ke kami semua tentang pengalamannya di Scotland. Dan dari kisah ini juga jujur aku baru tahu bahwa ternyata ada pembantaian penyihir besar-besaran di tahun 16-an gitu di Eropa gitu kan. Ditambah lagi kita juga jarang nih dapat topik soal penyihir tuh, Wak. So thank you banget buat Mas Yoga. Terima kasih sudah menambahkan koleksi cerita horor kami. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirimin cerita kalian selengkap mungkin, serapi mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, dan sertakan juga nomor WhatsApp dan Instagram kalian supaya kami gampang hubungin kalian kalau kisah kalian nanti di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.